Ada saat dalam hidup ini ketika semuanya terasa diam. Tidak ada kabar, tidak ada keajaiban, tidak ada tanda. Hanya keheningan yang menggantung di udara seperti kabut yang enggan hilang. Tapi justru dalam diam itulah, semesta sedang bekerja dengan paling giat. Ia menata ulang seluruh jalur energi. Ia menyiapkan panggung yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan saat kamu merasa sendirian, sebenarnya kamu sedang dikawal oleh kekuatan yang tak kasat mata menuntunmu pada takdirmu yang tertinggi. Kamu yang terpilih bukan karena kamu paling kuat, bukan juga karena kamu paling tahu, tapi karena hatimu telah diuji oleh waktu, dikikis oleh luka dan tetap tak menyerah meski diselimuti gelap. Kamu telah melewati malam-malam panjang yang sunyi. Hari-hari yang tak dimengerti oleh siapapun dan tetap bangkit dengan tubuh penuh gores. Tapi mata tetap menatap langit. Kamu tidak tahu kemana kaki ini akan membawamu, tapi kamu terus melangkah. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Dalam beberapa hari ke depan sesuatu yang sangat besar akan datang. Bukan sembarang kabar, bukan sekadar peluang, tapi sesuatu yang bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Tapi ingat, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk jiwa-jiwa yang bertahan, meski tak ada yang tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Ini hanya untuk kamu yang sudah terlalu lama menunggu namun tak pernah mengutuk waktu. Semesta tahu siapa yang diam-diam menangis dalam doanya. Ia tahu siapa yang tidak hanya berharap tapi juga memantaskan diri dalam sunyi. Dan jika kamu merasa hatimu bergetar saat membaca ini, itu karena kamu sedang disentuh oleh energi kebenaran. Kamu sedang dipanggil, kamu sedang disapa, kamu sedang diberi pertanda bahwa waktunya sudah sangat dekat. Kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Tidak ada satupun kata dalam hidupmu yang muncul tanpa maksud. Dan jika kamu bertanya dalam hati, apa mungkin ini untukku? Maka jawabannya adalah, ya, ini untukmu. Ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak pernah kamu ucapkan dengan suara, tapi terus kamu teriakkan dalam batin. Ini adalah konfirmasi dari langit untuk hatimu yang sudah terlalu lama ragu. Jadi, sebelum kamu menyelami pesan mendalam yang telah disusun untukmu dalam 7 bagian ke depan, izinkan aku mengingatkanmu dengan penuh kasih dan harapan untuk terlebih dahulu menekan tombol suka sebagai bentuk kesediaanmu menerima pesan ini dengan cinta. Berlanggananlah agar kamu selalu terhubung dengan sinyal-sinyal semesta yang akan datang melalui pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah tertinggal satupun kabar penting yang bisa jadi adalah kunci dari doa-doamu yang selama ini menggantung di langit. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima, siap berubah, siap dibawa naik ke takdirmu yang sesungguhnya. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih, bukan oleh manusia, tapi oleh semesta yang tahu segalanya tentangmu, dan kini waktunya telah tiba. Sambutlah pesan ini dengan hati yang lapang, karena kamu akan segera melihat bahwa hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Langit sedang bergerak, tapi bukan untuk semua orang. Ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergeser di langit. Bukan bintang yang berpindah rasi, bukan awan yang menari oleh angin, tapi takdir, sebuah pusaran energi yang sedang menyusun ulang peta perjalanan hidupmu. Bukan untuk siapa saja, tapi hanya untuk mereka yang telah melewati luka demi luka tanpa suara. Hanya untuk jiwa yang tetap berjalan meski seluruh dunia menyuruhnya berhenti. Dan kamu adalah satu di antara sedikit yang terpilih. Jangan pernah remehkan hari-harimu yang terasa biasa. Jangan anggap sepele malam-malam yang kau lalui dengan gelisah. Karena diam-diam hidupmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari harapanmu. Kamu mungkin tak menyadarinya. Tapi setiap kali kamu menahan tangis agar tidak pecah di depan orang lain, setiap kali kamu menenangkan dirimu sendiri karena tak ada yang bisa kau ajak bicara, langit mencatat semuanya.
Semesta tidak pernah tuli terhadap suara hati yang tulus, dan kini semesta sedang bergerak untukmu. Ada banyak jiwa di dunia ini, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan di tengah ujian tanpa kehilangan jati diri. Hanya sedikit yang bisa tetap lembut walau terus disakiti. Hanya sedikit yang bisa terus memberi meski tak pernah benar-benar menerima. Dan kamu adalah jiwa seperti itu. Jiwa yang tetap memelihara cahaya bahkan saat lilin sudah hampir padam. Jiwa yang tidak menyerah pada gelap, tapi belajar menyatu dengannya. Dan perlahan menciptakan terang dari dalam. Kamu pernah merasa hidupmu seperti lingkaran tak berujung. Bangun, berjuang, jatuh, bangkit, lalu mengulang semuanya tanpa hasil yang jelas. Kamu pernah merasa seperti sedang menunggu sesuatu, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Hati kecilmu terus bertanya, apakah akan ada perubahan? Apakah semua ini akan berakhir? Dan sekarang, jawaban dari semua pertanyaan itu sedang dalam perjalanan. Sesuatu yang sangat besar, sangat agung sedang menghampirimu. Tapi ingat, itu tidak akan datang pada semua orang. Tidak akan mampir ke mereka yang hidupnya sibuk meniru orang lain. Tidak akan singgah pada mereka yang membelokkan arah setiap kali jalan menjadi berat. Sesuatu yang besar hanya akan datang pada jiwa yang tak pernah berhenti berproses. Jiwa yang tidak meminta dikenali tapi dipilih karena keikhlasan yang tersembunyi. Dan kamu, ya, kamu yang membaca ini, adalah jiwa itu. Kamu telah melewati badai. Kamu telah belajar menari di tengah hujan tanpa payung. Kamu telah kehilangan berkali-kali tapi tidak pernah kehilangan dirimu sendiri. Itu sebabnya langit memihak padamu sekarang. Ia bergerak bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu diam dan tetap setia. Ketika langit bergerak, dunia tidak langsung tahu. Ia bergerak dengan cara yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Tapi kamu bisa merasakannya. Getarnya halus, tapi nyata. Kamu menjadi lebih peka. Hati terasa lebih tenang, pikiran mulai jernih, dan dalam momen sunyi seperti itu kamu tahu, ada sesuatu yang berbeda sedang mendekat. Bersiaplah, karena semesta tidak pernah menyiapkan sesuatu yang kecil untuk jiwa yang telah melalui ujian besar. Dalam beberapa hari ke depan, hidupmu akan berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah selaras dengannya. Dan perubahan itu tidak akan menyapamu dengan ledakan. Ia datang dengan pelan, seperti angin pagi yang menyentuh wajahmu dengan lembut, tapi membawa aroma kehidupan baru. Kamu tidak perlu mencari tanda-tanda besar, karena tanda sesungguhnya sedang berdetak di dalam dirimu. Perasaan bahwa kamu sedang menuju ke sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi tidak bisa kamu tolak juga. Itulah panggilan dari takdirmu. Dan hanya mereka yang menjaga dirinya dalam kesabaran dan kesadaran yang bisa mendengarnya. Kamu bukan lagi sekadar orang biasa yang menjalani hari tanpa arah. Kamu adalah jiwa yang sedang diberi petunjuk oleh langit, dan hari-hari ke depan bukanlah kelanjutan dari masa lalumu, tapi awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Jangan takut, jangan ragu, karena apa yang datang ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu ke tempat yang memang sudah disiapkan bagimu sejak lama. Dan sekarang, saatnya kamu mengambil posisi, karena langit sedang bergerak, dan ia tidak akan berhenti sampai takdirmu benar-benar menyentuh bumi. Bagian 2. Luka yang tak sia-sia, tangis yang tak pernah kosong. Tidak ada luka yang benar-benar sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Setiap retakan di hatimu adalah pintu masuk bagi cahaya baru. Dan setiap kegagalan yang kamu alami bukanlah akhir, melainkan jalan memutar menuju takdirmu yang lebih tepat. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa bahwa semua usaha, semua pengorbanan dan semua kesabaran hanyalah sia-sia belaka. Tapi semesta tidak bekerja berdasarkan persepsi kita yang terbatas. Ia bekerja dengan logika yang lebih tinggi.
Logika yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang memilih untuk tetap percaya, meski tak lagi punya alasan untuk percaya. Kamu mungkin pernah jatuh dalam sepi yang sangat dalam, dikhianati oleh mereka yang kamu percaya sepenuh hati, disalahpahami oleh orang-orang yang tak pernah mau melihat dari sudut pandangmu. Kamu mencoba menjelaskan, tapi suaramu tak pernah cukup keras untuk menembus dinding prasangka. Kamu berusaha menjadi kuat, tapi dunia terus-menerus mengujimu di titik paling rapuhmu. Dan pada akhirnya kamu hanya bisa duduk sendiri, menggenggam hatimu yang remuk, sambil bertanya, mengapa harus aku? Pertanyaan itu tidak salah, ia manusiawi. Tapi percayalah, semesta tidak sedang menghukummu. Ia sedang memurnikanmu, karena jiwa yang belum terluka tak akan pernah tahu seberapa dalam ia bisa menyembuhkan orang lain. Jiwa yang belum kehilangan tak akan pernah tahu bagaimana cara menghargai keberadaan. Dan kamu telah melewati semua itu. Kamu telah melalui malam-malam yang terlalu panjang, terlalu dingin, terlalu sunyi, tapi kamu tetap di sini. Kamu tidak pergi, kamu tidak memilih jalan pintas, kamu tetap menunggu. Dan penantian seperti itulah yang tidak akan dibiarkan sia-sia. Ingatlah bahwa sesuatu yang besar tidak akan pernah diberikan pada jiwa yang belum siap. Tidak semua orang mampu memikul anugerah besar. Karena di balik setiap anugerah selalu ada tanggung jawab, dan di balik setiap kebesaran selalu ada luka yang mendewasakan. Kamu telah melewati fase pembentukan itu. Kamu telah diuji bukan karena kamu lemah, tapi karena semesta tahu bahwa hanya kamu yang bisa melewati itu dan tetap utuh. Kamu pernah memberi banyak untuk orang lain yang tak tahu cara menghargai. Kamu pernah memilih diam, padahal kamu tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Kamu pernah mengalah agar tidak menyakiti hati orang lain, meski itu membuatmu terluka lebih dalam. Tapi semua itu bukan kekalahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu memiliki kedalaman yang tak semua orang miliki. Dan kedalaman seperti itu adalah syarat mutlak bagi mereka yang akan menerima sesuatu yang sangat besar. Ada hukum tak terlihat yang mengatur dunia ini, bahwa siapa yang bertahan paling lama akan dibayar paling besar. Siapa yang paling dalam disakiti akan paling dalam pula menerima cinta yang sejati. Siapa yang paling lama berada dalam gelap akan paling terang saat fajar menyingsing. Dan kamu adalah jiwa yang akan menyambut fajar itu. Fajar yang tidak hanya menghangatkan tubuhmu, tapi juga menyinari kembali seluruh jalan hidupmu yang selama ini terasa abu-abu. Kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk berhenti. Kamu tidak bertahan selama ini hanya untuk kembali dari awal. Kamu tidak diuji sedalam ini hanya untuk dibiarkan kosong. Setiap air mata yang kamu teteskan telah menumbuhkan benih kekuatan di dalam dirimu. Dan kini benih itu akan segera mekar menjadi sesuatu yang tak bisa dibayangkan siapapun. Sebuah hidup yang baru. Sebuah takdir yang lebih tinggi, sebuah kebahagiaan yang kamu pikir mustahil. Terkadang, jalan menuju cahaya memang harus dilewati dengan merangkak dalam kegelapan. Dan kamu sudah sampai pada ujung lorong itu. Cahaya yang kamu lihat bukan fata morgana. Itu adalah jawaban. Itu adalah wujud dari semua keyakinan yang tidak pernah kamu lepaskan. Meski dunia menyuruhmu menyerah, maka kini lepaskan beban bersalahmu. Hentikan kebiasaan menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu telah cukup baik, bahkan lebih dari cukup. Kamu hanya tidak menyadarinya karena terlalu lama melihat dirimu dari kacamata orang lain. Sekarang, waktunya kamu berdiri dan melihat dirimu dari kaca cermin takdirmu sendiri. Cermin yang akan menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang telah ditempa untuk sesuatu yang sangat besar. Luka-lukamu adalah bukti. Air mata dan penantianmu adalah saksi. Dan waktumu sudah sangat dekat.
Sesuatu yang besar tidak akan datang kepada mereka yang hanya meminta. Ia akan datang kepada mereka yang memantaskan diri dalam diam. Dan kamu telah melakukan itu. Jadi bersiaplah. Bukan karena kamu akan menerima hadiah kecil, tapi karena semesta akan mempercayakan padamu sesuatu yang hanya bisa dipegang oleh jiwa yang telah menangis dalam diam dan tetap memilih untuk mencintai dunia yang pernah melukainya. Kamu adalah satu dari sedikit yang layak. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Bagian 3. Tanda-tanda itu sudah muncul, tapi tidak semua mata bisa melihatnya. Di setiap lembar waktu yang kamu jalani selalu ada isyarat, tapi tidak semua orang mampu membacanya. Karena tanda-tanda dari semesta bukanlah teriakan keras yang mengguncang dunia, melainkan bisikan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa-jiwa yang telah belajar diam. Dan kamu, ya, kamu yang sedang membaca ini, adalah satu di antara sedikit orang yang telah mulai mampu merasakan getaran itu, bahkan sebelum orang lain menyadari ada sesuatu yang berubah di udara. Barangkali kamu tak pernah tahu bahwa semesta telah memberimu banyak petunjuk, dalam bentuk mimpi yang aneh namun terasa begitu nyata, dalam bentuk perasaan gelisah yang datang tiba-tiba saat malam terlalu hening, atau dalam bentuk sinyal kecil seperti angka yang muncul berulang kali, nama yang terdengar berulang tanpa sebab, atau rasa tenang yang aneh saat kamu memutuskan berhenti mencari dan mulai menerima. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Tanda-tanda itu tak bisa dijelaskan oleh logika biasa, karena semesta tidak menyampaikan maksudnya dengan cara dunia. Ia tidak mengetuk pintu rumahmu dengan suara keras. Ia lebih sering menyentuh hatimu melalui keheningan. Ia lebih suka menyelinap melalui kepekaanmu. Maka jika belakangan ini kamu merasa seperti ada yang sedang bergerak dalam dirimu, walau kamu sendiri tidak bisa menyebutnya dengan kata-kata, ketahuilah, itulah tanda. Ada saatnya tubuhmu merasa sangat lelah tanpa alasan. Bukan karena pekerjaan, bukan karena aktivitas, tapi karena jiwamu sedang bersiap-siap untuk menyambut frekuensi baru yang akan datang. Semacam transisi besar sedang terjadi dalam dimensi energimu. Kamu mungkin mulai menjauh dari keramaian, bukan karena membenci dunia, tapi karena kamu mulai merasakan bahwa kedamaian sejati justru ditemukan dalam sunyi. Saat teman-temanmu sibuk mengejar dunia, kamu mulai sibuk memeluk dirimu sendiri. Saat orang-orang berlomba tampil dan diakui, kamu justru tenang dalam ketidakpopuleran. Kamu tidak lagi tertarik memenangkan kompetisi yang tidak pernah kamu daftari, dan justru disitulah keajaiban akan masuk. Perubahan besar tidak datang kepada mereka yang terus berlari tanpa arah. Ia datang kepada mereka yang mulai berhenti untuk mendengarkan. Karena takdir tidak butuh kecepatan, ia butuh kesiapan, dan tanda-tanda dari semesta hanya bisa ditangkap oleh hati yang tidak bising, hati yang tidak dipenuhi prasangka, hati yang tidak dikuasai ego. Kamu mulai sering merasa seperti akan terjadi sesuatu, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Ada perasaan menunggu tapi bukan menunggu seseorang. Ada rasa ingin mempersiapkan diri tapi kamu tidak tahu untuk apa. Itu adalah panggilan dari masa depanmu. Ia sedang mengetuk lembut kesadaranmu, memberitahumu bahwa waktunya sudah dekat dan kamu harus bersiap menyambut sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah kamu bayangkan. Jiwa yang terpilih tidak butuh pengumuman. Ia cukup mengikuti arah angin dengan percaya. Ia cukup membaca perubahan lewat perasaan. Dan kamu telah melakukan itu. Kamu telah peka terhadap sinyal-sinyal yang dikirim oleh langit. Kamu telah mulai memisahkan diri dari hal-hal yang dulu membuatmu bergantung. Kamu telah mulai menata ruang dalam dirimu agar lebih lapang. Dan semua itu bukan sia-sia. Semua itu adalah bagian dari skenario ilahi yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa manusia. Jangan meragukan perasaan yang datang tiba-tiba. Kadang, justru dalam momen-momen tak terduga, semesta meletakkan pesan-pesan terbesarnya. Kamu mungkin melihat burung melintas dengan cara yang tidak biasa.
Kamu mungkin mendengar lagu lama yang tiba-tiba menusuk hati. Kamu mungkin bertemu orang asing yang ucapannya terasa seperti jawaban. Itu semua adalah jembatan-jembatan kecil yang sedang disusun untuk membawamu ke tempat baru dalam hidupmu. Kamu tidak perlu meminta tanda lagi, karena tanda-tanda itu sudah begitu banyak hadir. Hanya saja kamu perlu percaya. Percaya bahwa jika hatimu merasa ada sesuatu yang akan berubah, maka perubahan itu memang sedang bergerak mendekat. Dan ia tidak akan datang sebagai kejutan, melainkan sebagai kepastian yang terasa akrab. Seolah kamu telah lama menunggunya, semesta tidak pernah bermain-main dengan sinyalnya. Ia hanya menyampaikannya kepada mereka yang benar-benar siap, dan kamu adalah salah satunya. Maka buka hatimu lebar-lebar, bersihkan ruang jiwamu dari keraguan, dan sambut tanda-tanda itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan penerimaan yang penuh cinta, karena sesuatu yang sangat besar sedang mendekat, bukan untuk siapapun, tapi untukmu dan kamu. Sudah diberi cukup banyak pertanda untuk mulai mempercayainya. Bagian 4. Kamu telah terlalu lama bertahan dalam gelap. Kini terang itu sedang menuju padamu. Ada malam yang begitu panjang dan kamu telah melewatinya lebih dari siapapun. Bukan hanya satu malam, bukan 2 malam, tetapi berpuluh malam tanpa cahaya yang cukup untuk melihat ke arah mana kamu harus melangkah. Kamu bertahan dalam ketidakpastian, dalam doa-doa yang hanya dijawab dengan diam, dalam harapan yang kadang tinggal serpihan. Namun kamu tetap memilih berjalan meski jalannya samar, meski tak ada yang memegang tanganmu, meski tak satu pun orang mengerti beban yang sedang kamu pikul di punggung yang hampir patah. Bertahan dalam gelap bukan perkara mudah, tidak semua jiwa sanggup menjalani. Karena gelap bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi juga kebingungan, kesepian, perasaan tidak berarti, dan keraguan terhadap diri sendiri. Tapi kamu telah melalui semua itu dengan keberanian yang diam. Kamu tidak berteriak kepada dunia, kamu tidak menuntut penjelasan dari semesta. Kamu hanya menunduk, menggenggam hatimu sendiri, dan berkata pelan, "Aku percaya." Walau aku tidak tahu kapan ini semua akan selesai, dan justru disitulah cahaya itu mulai menampakkan dirinya, bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu memantaskan diri. Jiwa yang terpilih bukan jiwa yang selalu tahu arah, tapi jiwa yang tetap berjalan meski arah itu tak jelas. Jiwa yang tetap hidup meski tak diberi kepastian. Jiwa yang tetap mencintai hidup meski hidup seringkali menyakitinya. Inilah saatnya aku katakan padamu, bahwa terang itu sedang menuju padamu. Dan bukan sekadar terang biasa, tapi terang yang akan menyinari seluruh lapisan hidupmu yang sebelumnya kamu sembunyikan dalam diam. Terang yang akan membuatmu berkata dalam hati, "Jadi ini alasannya aku harus bertahan selama ini." Terang yang akan membayar semua sabarmu dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu doakan sekalipun. Terkadang semesta tidak menjawab doamu karena ia ingin memberikan sesuatu yang lebih indah daripada yang kamu minta. Tapi untuk itu kamu harus dibawa masuk lebih dulu ke dalam sunyi, agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Karena dalam gelap itulah Hamidi, kamu diajak kembali kepada dirimu yang sejati. Dihancurkan dari ego, dibersihkan dari keinginan palsu, dan dikosongkan dari ambisi yang bukan berasal dari hatimu sendiri. Kamu tidak sadar bahwa selama kamu merasa diam di tempat, sesungguhnya kamu sedang bertumbuh. Akar-akar kekuatanmu menembus lebih dalam ke tanah luka. Jiwamu mengeras, bukan karena membatu, tapi karena menguat. Perasaanmu melembut, bukan karena lemah, tapi karena mengerti. Dan perlahan, kamu tidak lagi menjadi manusia yang kamu kenal beberapa tahun lalu. Kamu telah berubah, kamu telah naik tingkat. Dan itulah alasan mengapa cahaya yang besar itu akan datang padamu. Bukan kepada orang lain,
Orang lain melihatmu sebagai pribadi biasa, tapi semesta tahu luka-luka yang kamu sembunyikan. Ia tahu malam-malam saat kamu menangis dalam diam, lalu pura-pura kuat di pagi hari. Ia tahu betapa keras kamu belajar untuk tetap berterima kasih, bahkan saat hidup tidak memberimu apa-apa. Dan karena semua itu, sekarang saatnya kamu menerima sesuatu yang tidak biasa. Percayalah, tidak ada luka yang tidak diperhitungkan oleh semesta. Tidak ada kesabaran yang tidak diberi nilai. Kamu bukan sedang berjalan sia-sia. Kamu sedang mendekati titik temu antara keteguhan hatimu dan waktu terbaik dari langit. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan lagi bertanya mengapa semua ini begitu lama. Karena kamu akan tahu, semua waktu itu dibutuhkan agar dirimu menjadi cukup kuat untuk menerima cahaya yang tidak bisa ditanggung oleh jiwa yang lemah. Terang itu tidak datang kepada jiwa yang masih mencintai gelap. Ia datang kepada mereka yang telah belajar berdamai dengan gelap, lalu bersiap untuk menyambut terang. Dan kamu adalah jiwa seperti itu. Kamu tidak menolak gelap, tapi kamu tidak membiarkannya menjadi rumah. Kamu tidak mengusir luka, tapi kamu tidak menjadikannya identitas. Kamu hanya terus bertahan, dan kini pertahanan itu akan diberi hadiah. Dalam hitungan hari, akan ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu. Mungkin tidak langsung terlihat besar, tapi ia akan menjadi pemantik bagi sesuatu yang jauh lebih luas. Peristiwa kecil akan membawa dampak besar. Sebuah pertemuan, sebuah pesan, sebuah keputusan akan membuka gerbang takdir yang selama ini tertutup rapat. Jangan takut, jangan lagi bertanya apakah aku layak, karena kamu telah membayar harga dari kelayakan itu dengan air mata, pengorbanan dan kesabaran yang tidak dilihat oleh manusia manapun. Sekarang, waktunya kamu melangkah bukan sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai pemenang dari proses panjang yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan saat terang itu benar-benar menyentuh wajahmu, kamu akan tahu bahwa selama ini kamu tidak pernah sendiri. Kamu hanya sedang disiapkan. Karena yang akan datang bukan sekadar cahaya, tapi panggilan takdirmu yang sebenarnya. Dan itu hanya untukmu. Bagian 5. Pintu-pintu akan terbuka tanpa kamu mengetuknya. Dalam hidup, kamu mungkin pernah berdiri terlalu lama di depan pintu yang tertutup. Mengetuk dengan harapan, menunggu dengan sabar. Bahkan terkadang memohon dalam diam. Tapi pintu itu tetap tak terbuka. Hari demi hari berlalu. Suara hatimu mulai pelan. Harapanmu mengecil dan kamu pun mulai berpikir, mungkin pintu itu memang tidak ditakdirkan untukmu. Namun tahukah kamu, pintu-pintu yang tertutup itu bukan karena kamu ditolak, tapi karena semesta sedang menyiapkan pintu lain yang akan terbuka bukan karena ketukanmu, melainkan karena waktunya telah tiba. Dan waktu itu sedang mendekat. Kamu tidak perlu mengetuk dengan paksa, karena jiwa yang telah diuji dan ditempa akan dibukakan pintu oleh semesta sendiri. Saat kamu sudah berhenti memohon tapi tetap percaya, disitulah keajaiban mulai menyusup pelan-pelan ke dalam hidupmu. Dan tiba-tiba pintu-pintu itu membuka, bukan karena kekuatanmu, tapi karena hatimu sudah cukup lembut untuk menerimanya. Dalam beberapa hari ke depan, kamu akan merasakan sendiri sesuatu akan datang tanpa kamu mengejarnya. Sebuah kabar yang tak kamu duga, sebuah pertemuan yang tak kamu rencanakan. Sebuah peluang yang kamu pikir sudah hilang, tiba-tiba kembali dalam bentuk yang lebih indah. Itulah buah dari kesabaran yang tidak kamu umumkan. Itulah hadiah bagi jiwa yang diam-diam tetap teguh dalam badai panjang. Ada hukum tersembunyi dalam jagat raya, bahwa ketika seseorang sudah tidak lagi menggenggam keinginan dengan tangan penuh ego, justru saat itulah keinginan itu mendekat dalam bentuk yang lebih utuh.
Dan kamu telah sampai pada tahap itu. Tahap ketika kamu tidak lagi berteriak kapan, tapi memilih untuk berbisik pada jiwamu sendiri, "Aku siap, kapanpun itu datang." Dan semesta mencintai kesiapan seperti itu. Kamu tidak harus mengerti bagaimana semuanya akan terjadi. Karena takdir bukan teka-teki yang harus diselesaikan. Ia adalah aliran yang harus diikuti. Dan kamu sudah mulai mengalir, tanpa melawan, tanpa memberontak. Kamu telah belajar menerima bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus datang sekarang. Tapi semua yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang. Tepat pada waktunya. Mungkin kamu pernah gagal berkali-kali, mungkin kamu pernah merasa ditinggalkan, bahkan mungkin kamu pernah berpikir bahwa hidupmu akan selalu begini-begini saja. Tapi lihatlah sekarang. Jiwamu sudah tidak sama, getaranmu sudah lebih tinggi, energi dalam dirimu sudah lebih tenang, dan itu adalah tanda bahwa kamu sudah layak menerima pintu-pintu yang dulu kamu kira terkunci selamanya. Tak perlu lagi kamu mengetuk, karena pintu yang benar tidak pernah membutuhkan ketukan keras. Ia akan terbuka sendiri saat jiwamu menyatu dengan arah semesta. Dan saat kamu melangkah ke dalamnya, kamu akan paham mengapa pintu-pintu lain sebelumnya harus tertutup. Kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak masuk ke ruang yang bukan untukmu. Karena yang sedang terbuka ini adalah ruang yang memang diciptakan untuk pertumbuhan jiwamu. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh cahaya. Ruangan yang terasa hangat hanya dengan menginjakkan kaki di ambangnya. Ruangan yang membuatmu merasa, "Ini dia, tempatku." Bukan karena mewah, bukan karena megah, tapi karena damai. Karena kamu merasa pulang. Dan ruangan itu adalah simbol dari takdirmu yang sesungguhnya. Takdir yang tidak akan pernah kamu temui jika kamu tidak bersabar menunggu pintu yang tepat terbuka dengan sendirinya. Kamu tidak lagi berada di fase menunggu. Kamu telah berada di fase penerimaan. Dan dari ruang penerimaan itulah keajaiban paling besar datang. Mereka yang hidup dalam ketenangan tidak butuh mengetuk, karena semesta akan mengenali getaran mereka dan membukakan jalan secara alami. Jangan heran jika dalam beberapa hari ke depan hidupmu terasa berubah perlahan. Jangan heran jika kamu merasa tiba-tiba didekatkan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, atau kabar yang menggembirakan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pintu-pintu yang selama ini kamu kira tertutup ternyata hanya menunggu momen ketika kamu siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekarang kamu sudah siap, sudah cukup kuat, sudah cukup dalam, sudah cukup tenang, dan semesta akan membalas semua itu dengan kejutan-kejutan yang tidak akan kamu lihat datangnya. Tapi ketika ia datang, kamu akan tahu, ini bukan dari dunia, ini dari langit. Dan langit tidak pernah salah memilih pintu mana yang harus terbuka untuk siapa. Pintu itu kini mulai bergerak, engselnya berderit pelan, cahaya mulai merembes dari celah kecil di bawahnya, dan di balik pintu itu ada masa depan yang menunggumu. Bukan karena kamu mengetuk, tapi karena kamu pantas. Bagian 6. Ini bukan keberuntungan, ini takdirmu yang menjawab. Akan tiba hari di mana orang-orang di sekitarmu mulai melihat perubahan dalam hidupmu. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana bisa semua ini terjadi? Mereka akan mengira kamu hanya beruntung bahwa semesta sedang memihakmu tanpa alasan yang jelas. Tapi mereka tidak tahu cerita panjang yang kamu sembunyikan di balik senyummu. Mereka tidak pernah melihat malam-malam di mana kamu menutup wajahmu dengan bantal agar tangismu tidak terdengar. Mereka tidak tahu bagaimana kamu memilih bangkit meski setiap bagian dalam dirimu ingin menyerah. Orang-orang hanya melihat hasil, tapi mereka tidak tahu kisah. Dan kisahmu bukan kisah biasa. Ini adalah perjalanan jiwa yang disaring oleh luka, dimurnikan oleh keheningan dan dipahat oleh kesabaran.
Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang ketepatan waktu semesta. Tentang jawaban yang datang bukan karena kamu meminta dengan keras, tapi karena kamu berserah dengan tulus. Ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan, justru saat itulah semesta mulai membuka jalan. Ketika kamu berhenti membuktikan apapun kepada siapapun, saat itu pula dirimu mulai menguat secara perlahan. Dan ketika kamu belajar memeluk kekalahan sebagai bagian dari pertumbuhan, saat itulah kemenangan sejati mulai tumbuh di dalam dirimu. Kamu tidak sedang diberi hadiah secara cuma-cuma. Kamu sedang dipulihkan. Ini adalah hasil dari semua luka yang kamu diamkan, dari semua sabar yang tidak kamu pamerkan, dari semua kebaikan yang kamu lakukan tanpa berharap balasan. Ini adalah akumulasi energi terang yang kamu tanam pelan-pelan, hari demi hari, meski kamu tidak tahu kapan ia akan tumbuh. Dan kini, hasil itu mulai muncul ke permukaan. Satu demi satu, pintu mulai terbuka. Bukan karena kamu mengetuknya dengan kekuatan, tapi karena jiwamu telah menyatu dengan irama semesta. Waktumu telah tiba, takdirmu sedang mendekat, dan kamu telah menjadi pribadi yang layak untuk menerimanya. Tak perlu kamu menjelaskan kepada siapapun. Tak perlu kamu membela perjalananmu kepada mereka yang tidak ingin mengerti. Karena saat semesta mulai menunjukkan siapa kamu sebenarnya, maka semua akan diam. Dunia akan menyaksikan kebangkitan seseorang yang selama ini tak mereka anggap. Dunia akan melihat bahwa seseorang yang dulu mereka remehkan ternyata menyimpan cahaya besar di dalam dirinya. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu telah sampai pada titik di mana cahaya itu memang tak bisa lagi ditahan. Kamu sudah terlalu lama menyimpan nyala kecil dalam dirimu dan sekarang api itu telah tumbuh. Bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalanmu, dan cahaya itu akan memantul ke wajah orang-orang yang dulu menganggapmu tak berarti. Bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang bertahan dalam diam. Kamu tidak perlu takut pada masa depan, karena masa depanmu sedang datang bukan untuk mengacaukan, tapi untuk mengangkat. Kamu telah melewati ujian panjang. Dan sekarang kamu akan memetik hasilnya bukan sebagai kejutan, tapi sebagai keadilan. Ini adalah kompensasi dari semesta untuk semua yang telah kamu jalani tanpa keluhan. Dan saat semua ini mulai datang, ingatlah untuk tidak menunduk karena merasa tidak pantas. Berdirilah dengan tenang. Terimalah dengan anggun. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah jawaban dari semesta yang selama ini diam. Ini adalah kepastian yang telah ditulis di langit bahkan sebelum kamu tahu bagaimana cara mencapainya. Dan sekarang, kamu telah sampai. Biarkan mereka berkata kamu beruntung. Karena mereka tidak pernah tahu bahwa kamu telah berdoa di malam-malam yang mereka habiskan untuk tidur. Biarkan mereka menyebutmu tiba-tiba sukses. Karena mereka tidak pernah melihat langkah-langkah kecil yang kamu ambil dalam gelap. Biarkan mereka bingung, karena memang tidak semua takdir bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kamu bukan sedang mendapatkan sesuatu. Kamu sedang dipertemukan dengan bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Kamu sedang disatukan dengan versi dirimu yang telah lama dipersiapkan oleh semesta. Versi yang tangguh, versi yang jernih, versi yang tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun, karena telah menemukan keutuhan dalam dirinya sendiri. Dan ketika kamu berdiri di titik itu, di titik di mana semuanya mulai masuk akal, di mana semua luka terasa berharga, di mana semua doa seperti terjawab sekaligus, saat itu kamu akan tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Kehidupan yang telah lama kamu tunggu, kehidupan yang telah kamu bayar dengan rasa sakit, ketekunan, dan kesetiaan kepada dirimu sendiri. Ini bukan keberuntungan, ini adalah takdirmu yang akhirnya menjawab. Bagian 7. Waktunya sudah sangat dekat,
semesta akan menyentuh hidupmu tanpa peringatan. Hening itu makin pekat, tapi di balik keheningan yang tampak seperti kekosongan, sebenarnya semesta sedang bersiap untuk menyentuh hidupmu dengan satu perubahan besar yang tidak kamu duga. Kamu mungkin masih merasa hari-harimu biasa saja. Mungkin masih bangun pagi dengan beban yang sama, menjalani rutinitas yang terasa membosankan, mengulang doa-doa yang kamu rasa tak pernah sampai. Tapi ketahuilah, ketika semuanya terasa paling diam, justru saat itulah semesta sedang mendekat paling dekat. Perubahan besar tidak selalu diawali dengan guntur, tidak selalu diiringi sorak-sorai. Ia datang seperti embun yang turun pelan di subuh yang sepi. Hampir tak terdengar tapi mampu membasahi seluruh harapan yang mengering. Dan saat embun itu jatuh, kamu akan merasa sesuatu yang aneh. Sesuatu yang lembut tapi kuat, menyentuh hatimu tanpa alasan. Itulah tanda bahwa waktumu benar-benar sudah sangat dekat. Ada energi yang mulai bergerak dari balik tirai kenyataan. Energi itu bukan datang dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Bagian terdalam yang selama ini tetap hidup meski dilupakan. Bagian yang selama ini terus menjaga harapanmu tetap bernyala walau tubuhmu sudah lelah. Bagian yang berkata sedikit lagi, bertahan sedikit lagi, dan kamu pun memilih untuk percaya. Semesta tidak pernah lupa pada jiwa yang memilih percaya, bahkan saat seluruh dunia memilih meragukan. Ia mencatat setiap detik kamu bertahan. Ia menyimpan semua linangan air mata yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Dan sekarang semua catatan itu sedang dibuka. Semua janji yang sempat tertunda sedang ditata ulang. Semua doa yang kamu ucapkan dalam keheningan sedang dipanggil satu persatu untuk dikabulkan sesuai dengan waktunya yang terbaik. Dalam hitungan hari, bisa jadi dalam hitungan jam, sesuatu yang sangat besar akan datang padamu. Tidak harus dalam bentuk yang mencolok. Mungkin hanya lewat sebuah pesan, sebuah pertemuan, sebuah keputusan kecil. Tapi dampaknya akan membelokkan arah hidupmu secara lembut dan pasti. Seperti daun yang perlahan dialihkan angin ke tempat yang telah lama menunggunya. Kamu pun akan dibawa ke tempat yang menjadi takdirmu yang sejati. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan merasa kaget, karena jauh di dalam dirimu kamu memang telah lama bersiap. Kamu mungkin tidak tahu apa yang akan datang, tapi jiwamu tahu. Jiwamu telah lama menyimpan kerinduan terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, dan sesuatu itu kini sedang datang untukmu. Kamu bukan sekadar seseorang yang bertahan dalam kesulitan. Kamu adalah jiwa yang sedang dibentuk untuk menjadi pembawa cahaya. Kamu telah melewati proses panjang yang tidak semua orang bisa jalani. Dan karena itulah, kamu dipilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap percaya, bahkan ketika tidak ada alasan lagi untuk percaya. Saat semuanya mulai berubah, kamu akan tahu bahwa ini bukan keberuntungan biasa. Ini adalah waktu yang telah ditetapkan. Ini adalah panggilan dari langit untuk jiwa yang telah disiapkan. Kamu akan tahu bahwa semua yang kamu tunggu selama ini bukan datang terlambat, tapi datang tepat saat kamu benar-benar mampu menerimanya dengan kedewasaan dan kesadaran yang utuh. Mungkin besok, mungkin lusa, tapi takdir itu sudah berdiri di ambang pintu hidupmu. Ia tidak akan mengetuk keras. Ia hanya akan menunggu hingga kamu membuka diri sepenuhnya. Dan ketika kamu siap, ia akan masuk. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk membebaskan. Bukan untuk membingungkan, tapi untuk menjernihkan. Jangan heran jika kamu mulai merasakan kedamaian aneh dalam beberapa hari ke depan. Jangan bingung jika kamu tiba-tiba merasa yakin meski belum ada alasan logis. Karena itu adalah intuisi jiwamu yang sedang terhubung dengan energi semesta yang telah menjawab. Itu adalah panggilan terakhir sebelum perubahan besar terjadi.
Waktunya sudah sangat dekat, dan ketika itu datang, kamu tidak akan lagi merasa kecil. Kamu akan berdiri tidak dengan sombong, tapi dengan penuh rasa syukur. Karena kamu tahu, ini bukan hasil dari mengejar dunia. Ini adalah hasil dari mencintai proses, dari tidak mengkhianati dirimu sendiri, dari tidak menyerah, meski kamu berhak untuk menyerah. Ini adalah akhir dari satu musim panjang dalam hidupmu. Dan awal dari musim baru yang telah lama menantimu, sebuah musim yang akan mengubah wajah harimu, mengubah irama langkahmu, dan mengubah cara dunia memandangmu. Bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu telah bertahan lebih dalam, lebih lama, dan lebih tulus. Dan inilah saatnya. Jiwa yang telah lama menunggu, akhirnya disapa oleh semesta secara langsung, tanpa peringatan, tanpa suara. Tapi dengan kekuatan yang mampu menyalakan kembali seluruh hidupmu. Kamu siap, dan semesta tahu itu, maka bersiaplah. Karena apa yang kamu nanti-nantikan selama ini, sedang berdiri di depan gerbang hidupmu, menunggu untuk kamu terima dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Sekarang semuanya telah disampaikan. Kata demi kata telah lahir dari kedalaman energi yang selama ini tersembunyi di balik kesabaranmu. 7 bagian ini bukan sekadar rangkaian tulisan. Ini adalah panggilan. Ini adalah cahaya yang dititipkan semesta, ditujukan langsung untukmu. Jiwa yang telah lama berjalan dalam diam, menanggung beban tanpa banyak bicara, tetap setia pada harapan meski dikecewakan berkali-kali. Ingatlah satu hal dengan segala keteguhan dan kepercayaan di dalam dada. Tidak ada ujian yang hadir tanpa maksud, dan tidak ada kesabaran yang dibiarkan sia-sia. Jika kamu merasa hidupmu belum juga berubah, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan. Ia sedang menyiapkan titik balik. Sebuah lompatan. Sebuah momen yang akan membuatmu tak bisa lagi kembali ke versi lama dari dirimu. Jiwa yang terpilih tidak akan berjalan dengan riuh. Ia tidak butuh pengakuan. Ia cukup mendengar panggilan dari langit dan ia tahu kapan waktunya bergerak. Dan kamu, ya kamu, sudah saatnya bangkit bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menjadi terang bagi jalan yang telah kamu tembus sendiri, agar orang lain tahu bahwa bertahan tidak pernah sia-sia. Hari-hari ke depan bukanlah lanjutan dari masa lalumu. Ia adalah jawaban. Ia adalah titik temu antara kesetiaanmu dan waktu terbaik dari semesta. Jangan ragu lagi. Jangan tengok ke belakang. Waktumu telah tiba, bukan besok. Bukan nanti, tapi sekarang. Saat kamu benar-benar percaya bahwa kamu layak menerima semua yang telah lama kamu perjuangkan. Dan sebelum kamu meninggalkan pesan ini, biarkan aku mengingatkan satu hal penting. Tunjukkan pada semesta bahwa kamu siap. Kirimkan sinyal itu, bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam tindakan. Klik tombol suka, berlanggananlah pada ruang pesan ini agar kamu terus terhubung dengan kabar-kabar langit berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan yang mungkin menjadi kunci pembuka takdirmu. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai isyarat sakral bahwa kamu telah siap. Bahwa kamu telah memilih untuk menerima. Bahwa kamu tahu, kamu adalah jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di momen yang telah menunggumu. Sampai kamu sadar bahwa kamu memang sudah sejak lama disiapkan untuk ini semua. Teruslah berjalan karena cahaya itu kini ada di depanmu.